Dia tidak menemukan apapun setelah mencari kemana-mana, tetapi ketika dia berbalik, dia kebetulan melihatnya tersangkut di celah-celah. Ini sungguh di luar dugaan. Si Hao terkejut sekaligus senang. Hal ini jelas bukan hal biasa, dan dia benar-benar menemukannya begitu saja. Altar itu jelas tidak sederhana, berwarna ungu muda, material batunya tebal dan berat, memancarkan kesan megah. Kunci tulang itu berada di celah-celah yang baru saja terbuka. Jelas bahwa banyak orang datang ke sini di masa lalu, mencari-cari, tetapi tidak menemukan apapun pada akhirnya dan pergi. Hanya kotak kosong ini yang tertinggal. Si Hao berpindah lokasi. Ia membuka mata surgawinya untuk memeriksa tempat ini, tetapi hasilnya tetap sama, ia tetap tidak melihat kunci tulang itu. Matanya mengintip melalui altar, tidak mendeteksi apapun. Aneh sekali. Tepat seperti dugaannya. Kunci tulang ini sangat kuat, jelas ada di sana, tetapi simbol yang dilepaskan oleh mata surgawi tidak dapat menembusnya. Dia tidak membuang waktu, kembali ke posisi semula. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kunci ini. Kunci itu berkilau dan halus, seputih salju seperti batu giok. Ini benar-benar sebuah kunci. Tempat macam apa yang dibuka oleh kunci kuno ini? Si Hao mencoba mengaktifkannya, dan sebagai hasilnya, gumpalan energi kacau muncul. Itu sangat mengejutkan, seolah-olah harta karun tertinggi yang tertutup debu sedang menunggu untuk dihidupkan kembali. Namun, ketika ia terus menggunakan kekuatan ilahi, kunci ini tidak menunjukkan perubahan apapun. Kunci itu berkilau dan tembus cahaya, putih seperti gading, terlebih lagi membawa sejenis aura Dao yang hebat. Simbol-simbol tak berujung dan fluktuasi mengerikan yang ia harapkan tidak muncul. Itu benar-benar hanya sebuah kunci, hanya saja materialnya istimewa, kuat seperti emas abadi. Pikiran Si Hao tergerak. Ia membuat diagram 10.000 roh, membandingkan keduanya secara berdampingan. Ia menemukan bahwa warna putih bersih dan kehalusannya sangat mirip. Jenis material yang sama. Dia terkejut, matanya langsung mulai terbakar hebat. Si Hao mengerahkan kekuatan, kali ini tidak mengaktifkannya, tetapi malah mencoba menghancurkannya. Kekuatan ilahi meluap, menyapu seperti gelombang laut, kekuatan yang cukup untuk membunuh beberapa lusin dewa surgawi. Akan tetapi kunci ini tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak menunjukkan retakan sedikit pun, dan tetap bertahan. Apakah benda ini berhubungan dengan catatan primordial sejati? Mungkin saja benda ini dipoles dengan jenis tulang yang sama, sungguh aneh. Si Hao tidak bisa tetap tenang, pikirannya naik turun dengan hebat. Dia segera menyimpannya agar tidak diketahui oleh dua orang lainnya. Hal ini terlalu penting. Begitu berita itu tersebar, akan menimbulkan keributan besar. Para ahli tersembunyi dari lembaga Dewa Surgawi pasti akan mengambil tindakan. Si Hao terus mengamati altar ini, mengangkatnya, dan sesekali memukulnya dengan keras, sehingga menimbulkan lebih banyak retakan. Ia memeriksa isinya untuk melihat apakah ada yang lain. Benda ini benar-benar sangat berat. Si Hao bahkan mulai curiga bahwa benda ini mungkin dibuat dari bintang. Keduanya masih berteriak di kejauhan, mencoba menangkap obat ajaib itu, sekarang benar-benar kesal. Mereka adalah orang-orang berbakat surgawi, namun di sini, mereka terus-menerus diprovokasi oleh sebatang obat ajaib, tidak dapat menangkapnya. Tentu saja, keduanya juga akan mengalihkan perhatian mereka ke Si Hao dari waktu ke waktu, melihat apakah dia memperoleh sesuatu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Si Hao telah memperoleh kunci tulang. Butuh bantuan? Akhirnya, Si Hao menyerah pada altar tersebut, karena ia tidak menemukan apapun lagi bahkan ketika seluruh altar telah dihancurkannya. Baiklah, kita akan bergandengan tangan untuk mengeluarkan obat ajaib ini. Ketika saatnya tiba, kita akan membaginya, kata Putri Yao Yu sambil tersenyum. Meskipun mereka mengatakannya seperti itu, mereka tahu bahwa kemungkinan hal itu terjadi tidaklah tinggi. Makhluk tanpa kepala itu bisa kembali kapan saja, jadi jika mereka benar-benar dihentikan di sini, mereka pasti akan mati. Anggrek daun api sangat cerdas, mampu melarikan diri. Ia dapat menyatu dengan bumi dan bergerak di antara yang tak berwujud. Benda ini benar-benar memprovokasi mereka, muncul dari waktu ke waktu. Hamparan cahaya bulan tersebar ke bawah, mengelilinginya. Putri Yao Yu mengambil tindakan. Si Hao menginjak tanah, diam-diam menggunakan metode Dewa Willow. Untaian demi untaian rantai emas ilahi memanjang dari telapak kakinya ke tanah untuk memenjarakan batang obat ilahi ini.
Teknik Dewa Willow terhadap makhluk jenis tumbuhan memiliki jenis keunggulan yang luar biasa. Namun, ia tetap gagal. Ketika rantai emas ilahi mencapai tanah, ia menemukan banyak formasi kuno yang rumit saling terkait. Hong! Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, meluas ke tempat ini dari kejauhan. Si Hao berbalik dan segera berlari, bahkan tanpa berpikir. Dia segera melesatkan puluhan ribu sang, meninggalkan istana bawah tanah dan melarikan diri dari jurang, bergegas ke kejauhan. Putri Yaoyu dan Xuan Kun bertindak serupa, meningkatkan kecepatan mereka hingga batas maksimal saat mereka pergi. Mereka sangat murung, tidak hanya tidak dapat memperoleh apapun, mereka bahkan harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Sepanjang perjalanan, Si Hao menggunakan simbol penghancur alam, melintasi kehampaan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan simbol penghancur alam telah melemah drastis, karena sangat terhambat di sini. Namun, masih menunjukkan beberapa efek. Hong! Sebuah tangan hitam besar memasuki kehampaan, menyerang ke arahnya. Si Hao terkejut, lalu dengan cepat mengubah arahnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan diagram 10.000 roh untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan ilahi yang tak terbatas melonjak. Kehampaan itu hancur, tempat ini seperti lukisan yang jatuh ke dalam kobaran api yang berkobar. Cahaya yang menyilaukan melonjak, membakar dengan ganas, tetapi segera setelah itu, padam lagi. Sangat berbahaya. Si Hao menyeka segenggam keringatnya, muncul di wilayah pegunungan yang hancur. Makhluk itu lebih banyak bertindak berdasarkan insting daripada kemauan. Ia bahkan tidak memiliki kepala, jadi bagian mana dari dirinya yang dulu yang masih bisa ia pertahankan? Jika ia makhluk lain, mereka pasti sudah lama kembali menjadi debu dan tanah. Namun, mayat kuno yang gugur di medan perang abadi dan terkubur di samping obat suci tidak bisa dinilai dengan penalaran normal. Tangan itu menamparku, bukankah kedua tangan lainnya dilepaskan dengan mudah? Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengeluh terlalu banyak, karena keuntungan yang didapatnya dari perjalanan ini sangat besar. Hanya fakta bahwa kunci itu terbuat dari bahan yang sama dengan True Primordial Record berarti itu bukan barang biasa. Mungkin suatu hari, kesempatan yang sangat mengejutkan mungkin akan muncul di hadapannya. Selain itu, Kaisar Kupu-Kupu dapat dikatakan sebagai salah satu pemenang terbesar. Si Hao sangat menantikan hari ketika kupu-kupu itu bangun. Di sekitar jurang, semua orang menggigil dalam hati, tetap diam karena takut. Makhluk tanpa kepala itu terlalu kuat, telapak tangan itu membalik langit dan bumi saat turun. Hantu-hantu menangis dan dewa-dewi melolong, pemandangan yang tidak biasa itu mencengangkan. Yang paling mengejutkan adalah munculnya seorang tokoh tingkat atas dari Akademi Dewa Surgawi, yang melawannya, tetapi sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Semua orang berlarian, tidak berani mendekati tempat ini. Entah berapa lama waktu telah berlalu, kedamaian kembali ke tempat ini. Apa? Feng Xingtian meninggal, dibunuh oleh seseorang di jurang. Tak lama kemudian, berita yang menggemparkan pun tersebar, menggemparkan seluruh negeri kuno, membuat para jenius dari berbagai kekuatan tercengang. Itu adalah seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi, namun dia mati begitu saja, dibunuh oleh seseorang. Itu agak tidak nyata. Itu pasti hanya rumor. Bagaimana kalian semua mendengar tentang ini? Siapa yang memberitahu kalian? Lampu jiwa di kapal perang emas itu padam, apakah kau masih akan mengatakan bahwa informasi ini palsu? Seorang tetua segera membalik meja tempat dia berada, tetua ini dikabarkan memiliki hubungan dengan klan angin. Ya Tuhan! Feng Xingtian meninggal, ini benar-benar berita yang mengejutkan. Seseorang yang memiliki 3 untai energi abadi menemui ajal seperti ini. Masa terdiam. Kemudian, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Semua orang merasa kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba. Ini adalah bakat surgawi yang dipupuk sebagai benih, namun ia mati begitu saja. Siapa orang jahat yang melakukan ini? Semua orang merasa penasaran, ingin tahu siapa sebenarnya yang membunuh Feng Xingtian. Orang bisa membayangkan reaksi klan angin terhadap hal ini. Anak yang mereka gunakan harta surgawi yang tak terbatas, yang direndam dalam ramuan obat ilahi sejak ia masih muda terbunuh begitu saja, bagaimana mereka bisa rela membiarkan semuanya berlalu begitu saja? Segala macam rumor beredar, sebagian orang mengatakan bahwa Putri Yaoyu dan Xuan Kunlah yang membunuhnya.
Alhasil, keduanya langsung menepis rumor tersebut, dengan tegas menyangkalnya karena takut membawa malapetaka bagi diri mereka sendiri. Itu karena kemarahan klan angin pasti tidak akan kecil, dan jika mereka ingin membalas dendam, bahkan keluarga yang berumur panjang pun akan merasa khawatir. Siapa orang jahat itu? Mungkinkah dia benar-benar orang yang kita lihat sebelumnya? Ada beberapa orang yang mulai berpikir dua kali. Banyak orang sebelumnya melihat bahwa ada seseorang yang bertarung melawan Feng Xingtian saat mereka memasuki istana bawah tanah jurang. Ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar mampu membunuh makhluk muda tertinggi klan angin. Asal-usul macam apa dia? Kita harus berhenti menebak-nebak, dia pasti salah satu jenius di akademi yang biasanya tidak banyak bicara, tapi telah mengembangkan 3 untai energi abadi. Seseorang membuat spekulasi ini. Xiao menemukan Wangxi. Si cantik luar biasa ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, separuh tubuhnya berlumuran darah, bahkan kereta perang kuno rusak, seolah-olah telah mengalami serangan ganas. Peri, apa yang terjadi padamu? Xiao terkejut. Pada saat yang sama, dia menahan keinginan untuk tersenyum. Bakat surgawi ini akhirnya mengalami hal seperti ini padanya. Wangxi tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa dia diserang lagi, dan baru bisa melarikan diri lagi setelah berlari cukup lama. Feng Xingtian meninggal, tanyanya. Benar, aku melihatnya sendiri, jawab Xiao, lalu melangkah maju dan berkata, sebenarnya, aku ingin menyingkirkannya sendiri, tetapi pada akhirnya, ada orang lain yang ikut campur. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi orang itu malah mengambilnya begitu saja. Dia menampakkan ekspresi jengkel di wajahnya, sambil mengayunkan tinjunya dengan ganas. Wangxi mengerutkan bibirnya. Orang ini terlalu sombong. Peri, kereta perang itu rusak, jadi apakah kau membutuhkanku untuk menggendongmu di punggungku? Tanya Xiao. Beberapa ribu li jauhnya, ada gunung hitam raksasa yang melonjak dengan asap dan energi darah, pemandangan yang sangat tidak biasa. Di tebing hitam itu ada sebuah altar, aneh dan menyeramkan, melepaskan aura yang membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Saat ini, cahaya berdarah berkelap-kelip, saat ini terbuka dengan sendirinya, membentuk lorong yang tidak jelas. Bagian dalamnya berisik dengan suara manusia dan kuda, suaranya seperti guntur, seolah-olah terdengar dari ujung dunia yang lain. Mereka tampak siap untuk keluar kapan saja. Gelombang angin kencang melanda, menyapu seluruh bumi yang luas ini. Pada saat ini, semua orang di medan perang abadi merasa aneh, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mereka merasakan firasat buruk. Angin jahat bertiup di medan perang, membuat semua orang merasa takut. Angin mengeluarkan suara-suara bergumam, seolah-olah dewa dan hantu sedang menangis. Wangxi mengencangkan pakaiannya di sekujur tubuhnya, merasa sangat tidak nyaman. Kereta perang itu hancur berkeping-keping, seolah-olah telah ditabrak meteorit, sebagian besarnya ambruk. Banyak bagiannya juga yang retak. Xiao membantu Wangxi dan membawanya ke dalam kereta. Pembenci macam apa yang melakukan hal seperti ini, melempar telur busuk, bahkan tidak mengampuni peri sepertimu. Goda Xiao. Wangxi melotot padanya. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana bersimpati dengan orang lain, bahkan berani mengolok-oloknya sekarang. Seperti ada kemungkinan telur busuk bisa menghancurkan kereta perang hingga seperti ini. Seberapa keraskah telur busuk itu hingga dapat menghancurkan kereta perang hingga mencapai kondisi ini? Kiang! Suara logam bergema di udara. Gerakan Wangxi cepat, menggunakan 3 untai energi abadi untuk mengaktifkan pita berlian, menempelkannya kembali ke kepala Xiao. Cahaya itu bersinar terang. Sebagai seorang manusia, seseorang seharusnya lebih tulus dan jujur. Xiao memegang lengannya, menatap matanya yang indah. Wangxi tidak berkata apa-apa, matanya cerdas, cahaya warna-warni berputar di dalamnya. Karena dia terluka parah, dia tidak merasa terlalu tenang, jadi dia memasang kembali cincin berlian itu. Kenyataannya, tadi, Xiao bisa saja menghindar. Bahkan jika pihak lain mengolah 3 untai energi abadi, sekarang luka-lukanya terlalu serius, jadi tidak mungkin dia bisa bergerak lebih cepat darinya. Dia hanya memilih untuk tidak menghindar. Itu karena cincin berlian ini tidak terlalu mengancamnya. Sekarang dia memakainya lagi di kepalanya, jika orang-orang mulai menyelidiki siapa yang membunuh Feng Xingtian, itu adalah jenis penyamaran yang bagus. Apakah kau melihat siapa yang membunuh Feng Xingtian? Tanya Wangxi.
Masalah ini sangat penting, lagi pula, dia adalah seorang jenius yang hebat, yang jarang terlihat sejak zaman dahulu. Asal seseorang mengolah 3 untai energi abadi, orang tersebut pasti akan seperti Kunpeng di antara manusia, pasti bangkit di masa depan, menerobos 9 surga dan memandang dunia. Tipe orang seperti ini sangat sulit dibunuh. Bahkan jika ia akhirnya bertemu dengan makhluk-makhluk hebat lainnya, jika ia tidak cocok, ia masih bisa lari dan menyelamatkan hidupnya. Namun, justru orang seperti inilah yang meninggal, jadi bagaimana mungkin Wangxi tidak terkejut? Dia juga makhluk tertinggi dengan 3 untai energi abadi. Jika dia bertemu dengan orang misterius itu, apakah dia akan mampu menghentikannya? Tentu saja aku melakukannya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jika bukan karena aku terlambat selangkah, aku pasti sudah membunuh Feng Xingtian sebelum orang itu. Si Hao mengangguk pada dirinya sendiri. Wangxi menatapnya tajam, benar-benar merasa tidak berdaya menghadapi orang ini. Dia benar-benar suka membanggakan diri dan memuji dirinya sendiri. Jika dia benar-benar bertemu seseorang dengan 3 untai energi abadi, dia cukup yakin dia akan lari saja. Seperti apa rupanya? Apa saja ciri-cirinya? Tanya Wangxi, ingin mempersiapkan diri lebih awal agar tidak tahu siapa dia saat mereka bertemu. Aku benar-benar tidak bisa tidak mengakuinya, tapi orang itu memang tampan, jauh melampaui Lu Tuo dan Feng Xingtian, penampilannya mengagumkan, ketampanannya luar biasa. Si Hao memuji sambil mendesah. Ekspresi Wangxi aneh, mungkinkah orientasi seksual orang ini berubah? Dia selalu begitu narsis, namun sekarang, dia sangat memuji orang ini. Apakah ini berarti bahwa orang lain benar-benar luar biasa, penampilannya tak tertandingi? Dari pujianmu, sepertinya bukan hanya kultivasinya, tetapi bahkan penampilannya jauh lebih hebat darimu. Wangxi memperlihatkan senyum langka. Tidak, hampir sama denganku. Jika kita harus membandingkan, sungguh sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Si Hao tampak bangga di wajahnya. Mata Wangxi sangat besar, cerdas, dan cantik. Dia menatapnya, berkata, aku tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya, tetapi mengapa kulitmu begitu tebal? Kalau begitu, perhatikan lebih saksama kali ini. Si Hao melangkah maju, sama sekali tidak bersikap menahan diri. Jelas bersinar dengan kesehatan dan kekuatan, ramping dan percaya diri, oke? Wangxi sangat kesal hingga ia mulai tertawa. Ia menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apapun lagi kepadanya. Benar, perhatikan baik-baik. Tidak bisakah kau lihat bahwa aku adalah makhluk muda yang unggul? Membunuh Feng Xingtian bukanlah masalah. Hanya saja aku dimanfaatkan, kehilangan kesempatan terbaik. Kata si Hao. Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, kata Wangxi. Dia berasal dari keluarga yang berumur panjang, memiliki gaya dan temperamen yang luar biasa. Bahkan saat dia tidak puas, dia tetap berbicara dengan lembut. Kita adalah sahabat sejati. Sekarang setelah kita melewati hidup dan mati, bepergian bersama, bagaimana mungkin tidak ada yang perlu dibicarakan, kata si Hao. Tolong jangan bersikap norak begitu. Wangxi menegur dengan ringan. Si Hao tertawa. Dia baru saja mengalami pertempuran hebat, membunuh Feng Xingtian secara langsung, dan akhirnya melampiaskan sedikit rasa dendamnya, itulah sebabnya dia saat ini merasa sangat riang. Klan Angin berusaha menekannya selama 10 tahun, tetapi pada akhirnya, si Hao berhasil bebas, tidak mati di tambang kuno asal, bahkan membunuh kejeniusan klan mereka. Suara-suara bergumam terus terdengar di atas bumi. Angin semakin kencang, dan akhirnya, seolah-olah warna dunia itu sendiri menjadi berbeda, berubah menjadi kuning yang menakutkan. Kemudian, bahkan langit pun berubah menjadi warna darah. Dari waktu ke waktu, ada kilatan petir hitam yang melintas. Itu sangat menakutkan. Pusaran angin merah menyapu. Pasir dan batu beterbangan di tanah, suara angin semakin menakutkan. Hal-hal aneh sedang terjadi, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Banyak orang menjadi sangat khawatir. Namun, pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi, memutuskan untuk terus maju, berharap melihat ini sampai akhir. Itu karena mereka adalah murid resmi Lembaga Dewa Surgawi, kelompok jenius terkuat dari 9 surga 10 bumi, masing-masing dari mereka adalah individu yang luar biasa. Orang-orang ini semuanya sombong, tidak akan mudah putus asa atau menyerah.
Kami juga akan pergi melihatnya, kata Wangsi. Ia mengambil pil dewa emas. Suara gemuruh terdengar dari dalam dirinya, lalu bunga teratai emas bermekaran satu demi satu di kehampaan. Obat berharga yang terbuat dari obat ilahi? Si Hao memperlihatkan ekspresi aneh. Meski begitu, luka-luka dao besar Wangsi masih belum pulih sepenuhnya, hanya saja menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada orang-orang yang berangkat dari segala arah, target mereka sama, pusaran berwarna darah. Mereka semua mendekati tanah kuno itu. Beberapa ribu li jauhnya, gunung hitam besar tampak semakin menonjol dan tak dapat didekati, suara gemuruh terdengar tiada henti. Sisa-sisa sejarah macam apa ini? Ada altar di gunung itu. Ada orang-orang yang sudah datang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Gunung ini terlalu luas, bahkan lebih luas dari beberapa lusin puncak gunung yang digabungkan. Ada altar kuno di puncak yang beroperasi sendiri. Simbol-simbol mengelilingi tempat itu, membuka jalan yang tidak jelas. Teriakan perang menggema di langit, melewati lorong itu. Tak lama kemudian, Putri Yao Yu, Lu Tuo, Xuan Kun, dan yang lainnya muncul. Selain itu, beberapa ahli yang tidak terlalu menonjol juga datang. Mereka yang mengolah 3 untai energi abadi hampir semuanya ada di sini. Ketika Si Hao dan Wangsi tiba, sudah ada banyak orang di sana. Dia melihat Dewa Pengasingan, Raja Mahkota 10, serta Yu Chen, Cao Yusheng, penyihir, Chang Gongyan, dan beberapa lainnya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya saat ini. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Mereka melihat ke arah itu, tidak mengerti mengapa situasi seperti ini terjadi. Apakah kalian semua merasakannya? Aura yang dilepaskan oleh lorong yang diciptakan oleh altar itu berbeda dari dunia kita, membawa semacam sifat mendominasi, serta jenis perasaan yang tak terlukiskan. Benar, ini seperti hukum alam langit dan bumi yang berbeda, yang memicu konflik dan konfrontasi. Mereka yang memiliki indera ketuhanan yang tajam semuanya menyadari hal ini, dan mulai membahas hal-hal tersebut di sini. Tak seorang pun yang mampu berdiri di sini adalah orang biasa. Semua individu dengan bakat terbesar di 9 surga 10 bumi. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang lagi, cukup kuat untuk menghancurkan dewa-dewa surgawi. Suara angin ini disertai dengan suara gemuruh dao yang dahsyat, memekakkan telinga dan memekakkan telinga. Semua orang menjadi ngeri. Lorong yang kabur itu menjadi semakin jelas. Sebuah penghalang cahaya muncul dari dalam, mengelilingi puncak gunung. Hal ini membuat semua orang merasa semakin terkejut. Jika tidak ada penghalang cahaya yang menghalangi angin kencang ini, banyak dari mereka mungkin telah hancur menjadi abu. Orang-orang di sini yakin bahwa jenis angin ini dapat memusnahkan dewa-dewa surgawi dan membunuh para master sekte. Penghalang itu membesar, lalu sebuah kantong keluar dari lorong. Energi kacau dilepaskan, cahaya ilahi 5 warna mengalir kemana-mana. Semua orang tercengang, karena angin kencang itu justru berasal dari kantung ini. Ini agak tidak masuk akal, agak sulit dipercaya. Yang terpenting adalah bahwa dao agung bergemuruh di langit, langit dan bumi terbelah, hukum alam yang tak berujung runtuh. Rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, menekan kantong itu. Dunia sedang menekan kantong itu? Artefak berharga macam apa ini? Sungguh menakjubkan, memicu perubahan besar antara langit dan bumi. Dao besar bergemuruh, langit terbelah lalu tertutup lagi. Hukum alam yang mengerikan turun beruntun demi beruntun, menekan kantong itu. Kantong langit dan bumi. Pada saat ini, Wangsi tiba-tiba berkata dengan lembut. Kantong langit dan bumi? Banyak orang langsung tercengang saat mendengarnya. Beberapa dari mereka langsung mengerti, wajah mereka menjadi pucat. Ini bukan kantong langit dan bumi biasa, melainkan harta karun tertinggi yang paling kuat dan tak tertandingi, kata Lu Tuo. Pada saat ini, semua orang mengerti. Keributan segera meletus. Kantong langit dan bumi yang paling kuno dikabarkan telah ditenun dari lebih dari 10.000 lembar kulit binatang suci, dan kemudian disempurnakan dengan kekacauan purba. Itu mewakili 10.000 roh, yang menunjukkan 10.000 dao. Dapat dikatakan bahwa ini adalah artefak berharga yang tak tertandingi, kekuatannya tak terbayangkan. Ketika Si Hao mendengar pembicaraan mereka, ekspresinya langsung berubah. Di alam bawah,
Dia sebelumnya mendengar bahwa kantung surgawi dan bumi yang dimurnikan dari beberapa lusin kulit binatang suci sudah merupakan artefak kuno yang sangat berharga. Namun sekarang, hal itu bahkan lebih mencengangkan. Kantong langit dan bumi pertama sebenarnya membutuhkan kulit Dewa Purba dari lebih dari 10.000 makhluk yang menakutkan. Ada rumor yang mengatakan bahwa ini mungkin merupakan artefak ajaib yang disempurnakan oleh seorang raja abadi, kekuatannya tidak terbatas. Bukankah dikatakan bahwa artefak berharga ini mendarat di sisi lain perbatasan terpencil, jatuh ke tangan musuh kita, kata seseorang. Seketika ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu apa artinya ini. Mereka yang dari dunia lain akan menyeberang. Dunia ini mungkin akan berakhir dalam kekacauan.